Baik, eh, pada video ini akan mempresentasikan model sistem regeneratif energi dengan menggunakan superkapasitor sebagai penyimpanan energi listrik terhadap sepeda listrik. Kami ingin menginformasikan bahwa informasi ini sudah kami buat dalam bentuk paper, dan nanti di akhir video akan kami tampilkan QR-nya untuk akses terhadap paper kami. Sebelum itu, izinkan saya berpantun sebelum memulaikan presentasi penelitian. Bunga mawar harum baunya, mekar indah di pagi hari. Salam hormat kepada semua, izinkan kami memulai presentasi ini. Selanjutnya, sebelum itu kami ingin memperkenalkan kami di masing-masing. Ketua, yaitu saya sendiri, yang bernama Gianni Purba, dengan karya yang pernah dibuat sebagai berikut, dan penghargaan yang pernah diraih sebagai berikut. Selanjutnya, Baik, saya Catalina Josephine Thomas sebagai anggota dengan karya dan penghargaan yang pernah saya raih yang telah tertera di layar. Baik, sebelum kita memulai presentasi ini, mari kita memperdalam mengenai masalah yang mendasari inovasi kami ini. Jadi, seperti yang kita tahu, kendaraan konvensional merupakan salah satu penyumbang polusi udara saat ini. Dan kendaraan konvensional ini itu menghasilkan emisi karbon yang merupakan salah satu gas rumah kaca yang menjadi latar belakang dari perubahan iklim yang kita alami saat ini. Nah, eh, melihat hal tersebut, beberapa masyarakat tuh melihat kendaraan listrik sebagai solusi dan juga memiliki beberapa keuntungan juga kan, kayak seperti biaya operasional dan yang relatif murah dan biaya pemeliharaan yang juga lebih sedikit dibanding kendaraan konvensional. Nah, namun dari kendaraan listrik ini memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah dari waktu pengisian daya kendaraan tersebut yang merupakan salah satu pertimbangan masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik. Jadi melihat hal tersebut, kami memutuskan untuk mencari ide bagaimana bagaimana cara menangani masalah tersebut. baik pada solusi. Yang pertama, kami menggunakan komponen utama yaitu superkapasitor. Bahwa superkapasitor dan baterai, mau jenis apapun baterainya, itu sangat berbeda. Karena superkapasitor itu berbeda prinsip dengan baterai. Yang pertama adalah superkapasitor itu berprinsip untuk menyimpan energi, energi listriknya. Sedangkan kalau misalnya baterai maupun baterai lithium contohnya, itu akan menyimpan arus listriknya. Jadi, maaf, superkapasitor itu menyimpan kapasitas. Jadi ada dua perbedaan. Jadi kita tidak bisa menyamakan bahwa mana yang lebih baik superkapasitor maupun baterai lainnya. Tetapi pada inovasi ini, kenapa kami menggunakan superkapasitor? Yang pertama adalah superkapasitor menggunakan prinsip fisika. Dampak baiknya adalah superkapasitor untuk potensi overheat-nya itu sangatlah rendah dibandingkan eh, baterai maupun jenis lainnya, maupun baterai lithium ion. Dan juga superkapasitor memiliki kelebihan lain, itu dapat mengisi secara singkat maupun memuntahkan atau disebut dengan discharge dengan singkat juga. Tetapi kekurangannya adalah jika superkapasitor kita hitung dalam bentuk arusnya, itu sangatlah sedikit arusnya. Jadi eh, singkatnya adalah superkapasitor itu mempunyai kelebihan pengisian dan discharge yang besar dan juga mempunyai volt yang besar juga, tetapi kekurangannya itu terhadap pada arusnya yang sangat rendah. Kemudian kami menggunakan regeneratif system atau disebut regeneratif energi dengan mengonversi energi kinetik dan dikonversikan menjadi energi listrik. Simpelnya adalah pada saat roda berputar dan dinamo tidak diaktifkan, maka eh, dinamo akan berputar, kemudian menghasilkan listrik, dan hasil listriknya itu berupa AC, dan akan kami konversikan dengan menggunakan prinsip jembatan dioda
dan jabatan dioda akan mengoutputkan menjadi listrik DC dan akan disimpan kepada superkapasitor. Selanjutnya, Baik, selanjutnya, dengan meninjau dari inovasi kami ini, kami dapat melihat dampaknya terhadap dua bidang. Salah satunya adalah lingkungan. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, salah satu bahan pertimbangan dari penggunaan kendaraan listrik ini adalah dari waktu pengisiannya. Nah, dari inovasi ini kami berharap dapat mengatasi permasalahan tersebut sehingga meningkatkan motivasi kepada masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik. Nah, dari peningkatan kendaraan listrik ini kita dapat bisa mengurangi emisi karbon. Nah, secara tidak langsung dari pengurangan emisi karbon ini kita dapat mendukung keberlanjutan ekosistem dan juga mengurangi polusi suara. selain itu secara tidak langsung akan berdampak terhadap ekonomi dengan mengatasi hambatan yang membuat masyarakat enggan menggunakan sepeda listrik. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan permintaan terhadap produk sepeda listrik ini. Dan hal itu berpotensi terhadap memperluas sektor kendaraan listrik, yaitu meningkatkan investasi dan pertumbuhan industri, dan juga eh, peningkatan inovasi dan teknologi, dan itu akan berdampak terhadap ekonomi, yaitu secara garis besar akan menambah lapangan kerja terhadap eh, negara yang akan membuatnya. Kemudian tepat terhadap penghematan biaya operasional itu akan dibebankan terhadap penggunanya, yaitu taruhlah masyarakat. Masyarakat akan pertama lebih hemat dan pada saat pencasan atau penchargeran di rumah karena pada saat di jalan ya itu akan ibaratnya itu seperti menyicil menyicil chargingnya pada saat di jalan. Kemudian eh, khususnya untuk negara Indonesia sudah ada peraturan bahwa pajak kendaraan listrik akan lebih murah sehingga itu akan menguntungkan terhadap pengguna kendaraan listriknya. Selanjutnya, baik kesimpulannya adalah solusi yang kami tawarkan adalah dengan menggunakan teknologi regeneratif energi dapat membuat masyarakat itu yang awalnya enggan sekarang dapat menerima untuk transisi dari kendaraan konvensional menuju kendaraan listrik. Dan itu akan berdampak besar terhadap permasalahan lingkungan, yaitu adalah emisi karbon yang tinggi. Kemudian inovasi yang kami tawarkan itu, yang kami eh, unggulkan, yaitu adalah memiliki manfaat mempersingkat durasi pengisian baterai dan menambah jarak tempuh. Itu adalah inovasi yang, maaf, ya, itu adalah keunggulan yang kami tawarkan. Kemudian yang foto di sebelah kanan, ada dua foto itu merupakan model sistem yang sudah kami buat. Yang pertama itu ada sebuah dinamo, dan dinamo itu berfungsi sebagai dinamo penggerak dan eh, sebagai generator listrik juga. Dan juga yang paling sebelah kanan tuh, yang gambar satu, yang paling kanan, itu ada sebuah yang hitam-hitam tuh, itu adalah baterai, ada, maaf, itu ada sumber kapasitor, disusun sebesar 20 buah sumber kapasitor, dengan spesifikasi setelah dirangkai adalah 27 volt dan 200 farad. Baik, kemudian ini dasar pustaka yang kami gunakan. Selanjutnya, selanjutnya lagi. Baik, ini adalah QR untuk mengakses terhadap paper yang telah kami buat. Paper kami dibuat pada tahun 2022 hingga masih relevan hingga sekarang. Selanjutnya, baik ini biodata lengkap terhadap ketua. Anda bisa menghubungi kami melalui kontak email maupun nomor telepon, bisa WhatsApp juga. Selanjutnya, baik ini juga biodata lengkap terhadap anggota kami dapat dihubungi juga melalui email pribadi maupun nomor telepon WhatsApp ini juga.
Dari presentasi kami, uh, karena tadi dibuka dengan pantun, maka saya akan tutup dengan pantun. Hari Jumat memungut kerang, bumi sedikit buat arisan. Mohon maaf jika ada yang kurang, mungkin presentasi kami tak berkesan. Sekian, terima kasih. Kami undur diri. Oke, udah ya. Bisa di record ya. Udah selesai kan? Dah, Aman. tadi di record kan? Ada tulisan recordnya kan? Ada. Boleh. Berarti hari ini ya nanti ya. Nanti aku mau coba langsung daftar aja. Undur diri, Gil. Aku mau ngejar Oke, deadline. oke. Oke. Siap. Nah, terima Terima kasih ya, Vin ya. kasih.